loh. Kenapa saya harus baca doa ini? Terus yang doa ini tuh bilang ya haruslah katanya gitu. Nggak apa-apa kamu tuh ikutin doa agamamu aja gitu. Yang penting kamu dapat kesembuhan dari Tuhan Yesus gitu loh bang. Tapi ya Ibu alhamdulillahnya nggak anak saya bilang sama nggak bilang sama yang ngomong itu matamu, nggak bilang gitu ibu. ya saya cuma diam aja ya gitu kan. Oh. Ya udahlah saya cuma diam aja, tapi saya itulah bersyukurnya saya anak saya pun saya kan memang sempat pisah sama anak ya, karena memang anak saya nggak setuju gitu kan, seolah-olah kok mama kok seperti ini gitu loh kata anak-anak saya gitu ya. Terus saya ya memang ya saya nangis terus kan, karena memang kita sebagai orang tua itu kan dibenci anak itu kan memang sakit rasanya gitu loh bang. Jadi saya Iya. sampai marah gitu loh. Kayak itu loh, puji ya pokoknya alhamdulillahnya anak saya nggak mau, apalagi yang sakit meskipun dia lumpuh, dia nggak bisa jalan, dia nggak mau kalau harus ikut di acara kor gitu kan. Kita kalau kor kan di PIK 2 sana ya kan, terus atau di gereja. Nah dia diajak gereja pun anak saya nggak pernah turun, yaitu alhamdulillahnya masih keluarga saya, anak-anak saya gitu nggak sampai ikut gitu loh bang. Itu aja sih bang. Jadi saya di sini. Iya. Jadi baik. saya mau baca syahadat lagi bang. Ya. Kembali ke Islam gitu ya. Kembali ke rumah, kembali di fitrahnya. Maaf ibu, ini saya mau tanya terkait sesuatu yang sensitif. Nggak apa-apa ya? Apa nih? Iya, boleh saya tanya sesuatu? Ibu saat pindah di sana udah makan babi juga? Kan saya pernah kan, memang saya sakit. Waktu itu saya suruh makan. Kata menurut cerita katanya si babi itu kalau dibuat orang sakit itu nanti si setannya itu ikut cebur ke jurang bareng babi gitu loh. Terus saya kan makan ya bang. Saya makan bang, tapi saya nggak telan bang. Jadi saya itu langsung diamin di mulut, begitu mertua saya nggak ada, terus saya muntahkan itu loh bang. Kan saya juga kan memang nggak doyan ayam, nggak doyan ayam gitu ya, jadi nggak doyan entok juga gitu. Tapi makanya apalagi babi gitu yang saya nggak pernah, jadi saya kepaksa gitu, cuma didiemin aja tapi nggak dikunyah. Gitu loh bang. Syukur, alhamdulillah, bersyukur. Ya itulah mungkin kenapa ibu bisa kembali ke Islam. Ya mudah-mudahan nanti kalau ibu masih ada jodoh, cari yang seakidah dengan kita bu ya. Masih banyak kok yang orang-orang Islam yang juga lagi sedang cari istri gitu. Cari aja mereka yang Islam. Jangan mengikuti keinginan syahwat tapi beda akidah kan gitu bu. Maaf ya bu ya. Bukan saya mau menggurui. Iya. Assalamualaikum Bang Handi. Ustadz kita mana Bang Handi? Ini saudara kita mau syahadat. Beliau ini sempat keluar dari Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mau kembali. Siap. Tapi KTP-nya gimana itu? Apa sudah? KTP Islam, masih Islam. Oh, alhamdulillah kalau KTP berarti ya tinggal disyahadatkan aja. Cuman surat baptisnya ada gitu supaya untuk membuktikan bahwa ini bukan settingan gitu ibu. Oke, kalau begitu nanti ibu bisa ibu kirim surat baptisnya ke kami dengan KTP ibu. Iya bisa. Iya. Ya, nanti, supaya nanti juga kita buatkan sertifikat mualaf. Iya. Bisa ibu? Iya bisa. Ya, kalau bisa ibu tulis nomornya bu. Nomor HP aku bu. Iya, berapa pak? Berapa Ustaz? Udah siap pulpennya ibu? Iya sudah. Saya tulis nomor teleponnya nih. Nomor telepon apa nih Pak Ustaz? Nah, itu KTP ibu nanti dikirim fotonya ke saya lewat WA sama sertifikat baptis. Iya. Supaya nanti kita buatkan sertifikat mualaf. Iya. Kalau nggak ada sertifikat baptisnya, ya nggak perlu ada sertifikat mualaf ya, syahadat aja kan gitu ya Pak Yuma ya. Iya. Nah, gitu. Karena kalau baptis itu suratnya ada di gereja juga arsipnya. Ya. Bisa ibu kita bertukar? Nomor saya bisa ditulis? Bisa Pak Ustaz. Kecil suaranya? Iya bisa. Nggak kedengeran ya? Apa gue yang budak? Iya bisa. Hah? Assalamualaikum.
Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, coba ibu ngomong suaranya kok jadi yang mengecil. Iya Pak, iya Pak. Ya. Bisa ibu tulis nomorku, nomor WA-nya? Iya, berapa Ya, Pak? ditulis Maaf, 0813 0813 9233 9233 7800. 7800. Ya. Bisa ibu kirim foto baptisnya ke saya ya Pak. Jadi foto aja dikirim sama KTP ibu ya. Iya, iya. Sekarang bisa ibu? Apa turun dulu apa gimana? Turun dulu ya Pak, soalnya itunya lagi di rumah, saya lagi di counter soalnya. Maksudnya gimana? Sayanya lagi di counter, KTP-nya di rumah Pak, soalnya saya agak jauh juga Bukan meski. KTP, Surat Bukan baptis. surat baptis. Ada surat baptisnya ada. Yang tadi Oke. itu ibu. Itu aja dikirim ke saya bu, Iya, surat iya, Pak. baptisnya. Iya. Iya. Oke, bisa dikirim sekarang? Oh, sampai nomor ini ya? Iya. Jadi foto aja dulu. Foto baru KTP itu dikirim yang ke WA saya tadi. Iya. Kan HP-nya di nomor ini dulu. Oke, saya tunggu ibu. Masukin. Iya, iya Pak. Iya, Pak Ustadz. WA lah. Iya. Ini nih, ini. Iya. Enggak, masukin nomor dulu nih, masukin nomor. Nggak usah masukin nomor ini. Berapa itu sebutin nomornya? 0813 Ya, bentar. 9233 Ini Pak, sebentar Pak. Kayaknya gue nomor ini yang satu. Ini si tante saya ini lagi agak-agak grogi nih Pak Ustadz. nomornya ditulis ya Mbak 0813 0813 9233 9233 7800. 7800. Ya. Udah. Udah. Ya. Surat baptis ibu bisa di WA ke nomor ini. Iya, iya Pak, sebentar ya. Saya tunggu ya. Iya. Oh, kalau bisa juga nanti kalau mau syahadat mungkin bisa pakai kerudung begitu. Ada dipinjami Mbak? Iya bisa, Pak. Ada. Oke. Silakan Pak Ketua. Ada yang mau disampaikan sambil administrasi dulu nih gua. Oh, udah syahadat belum? Belum. Belum Dinda, belum. Oh iya, oke siapkan aku. Alhamdulillah, masya Allah. Susah ya? Tadi mana sampai nyimpen? Maaf Pak Ustadz, Bapak aja simpen nomor saya ini agak susah Pak. Jangan disebut Bu, nggak bagus kalau Ibu nyebut. Nanti Bu banyak yang hubungin Ibu. Oh ya gitu ya. Ya. Ulang lagi. No. Banget. Kalau saya kan nomor saya siapapun boleh tahu. Kan saya laki-laki pemberani Bu, karena tidak salah. Iya Pak. 0813 Pak. Nama belakangnya apa nih? Udah dinamain ya? Namain. Balikin dulu. Kalau bukan HP-nya, kalau bukan HP sendiri susah. Ayo nih, ulang lagi nih. Tolong nih, ya Allah. Banget ya. 0813 Sebentar 0813 9233 9233 7800. Kasih nama lah. 00 8 0813 9233 7800. Di save aja dulu namanya Haji Tatang Sutarman ya. atau Handi Selebes aja lah. Ya. Handi Selebes. Ya. Tuh, sudah sebentar lagi dikirim. Enggak terang ya? Gak apa-apa aja. Ini punya kerudung nggak nih? Ada dong. Mungkin nih, sebentar. Di rumah masuk. Jangan dikirim-bikin harus ada bliknya nih. Jangan dikirim belum bener kok. Jangan diomelin Mbak, banyak ibu-ibu. Iya. Aku suka ikut grogi, ntar dulu nek. Santai aja nah. Kirim aja dulu. Iya ya Pak ya. Ntar dulu nek. Soalnya di fotonya nggak terang lampunya. Jangan-jangan kita tetangga nih, ibu di Jakpus ya? Sayanya di Bekasi. Dulu saya tinggal di Oh, Bekasi. Heeh. Oke.
Maaf ya teman-teman, ibunya grogi, maaf. Ini Pak. Pakai mukena aja nggak yang enak? Pakai mukena aja nih. Oke, Oke, kita udah sudah dah. bisa, Udah udah ada nih. masuk, Kanda belum? Udah ada tapi nggak bisa terbaca dengan baik. Nanti saya ketemu langsung aja nanti WA. WA-nya udah masuk, boleh. ini. Udah. Iya. Oke, udah banyak mak. Segini. Clear. Oke, Ini udah masuk. bisa pakai hijab, pakai jilbab, kerudung ya. Siap. Kecekek dong. Nah, kalau kayak gini kan mirip-mirip orang wanita Yudaism. Ya Cantik kasih ya Pak. Om, cantik nih. Iya. Ibu, boleh lihat saya, Ibu? Udah ya? Iya iya. Oke. Oke, Ibu konsentrasi dulu, tenang. Konsentrasi, tenang, atur napas. Ya, hadirkan dalam pemikiran Ibu kalau sedang menghadap kepada pencipta langit dan bumi yang maha melihat. Kita sedang di hadapan pencipta, ingin berikrar ya kembali menjadi muslimah, meninggalkan keyakinan lama dengan ikhlas tanpa paksaan dari pihak manapun, menyadari sepenuh hati bahwa Tuhan yang benar itu adalah yang disembah oleh umat Islam, dan di luar dari umat Islam itu adalah makhluk ciptaan yang bukanlah Tuhan. Ya. Jadi dihadirkan dulu Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk Maha membolak-balikkan hati manusia. Ibu udah tenang? Udah Bang. Udah, oke. Ibu ikutin saya. Satu tangan kanan dinaikkan sebagai simbol pengakuan bahwa Allah itu Ahad, simbol tauhid. Baik, ikuti saya Ibu. Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah, takbir, Allahu Akbar, Masya Allah, Bar. Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Ya, Alhamdulillah Ibu, di sini disaksikan ribuan manusia menjadi saksi di hadapan Allah. Semoga Ibu bisa istiqomah, tidak bersaksi palsu di dalam hidup terkait dengan keberadaan Allah. Karena hanya Allah Tuhan satu-satunya yang akan menyelamatkan kita. Tak ada yang lain selain Allah. Dengan mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, maka kita akan mendapatkan ridha. Kiranya Allah memberikan syafaat kelak kepada kita semuanya, amin. Selanjutnya saya serahkan kepada adik saya, Ketua Umum Apologet Islam Indonesia, untuk mendoakan sekaligus mungkin ada nasihat buat ibu ini. Masya Allah. Silakan Dinda. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Tad. Ya, alhamdulillah. Senang bisa hadir dan menyaksikan Ibu masuk ke dalam Islam, alhamdulillah. Dan semoga ini adalah agama yang terakhir yang kita peluk bersama insya Allah sampai akhir nanti.
Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, ikhlas tulus dari dalam hatinya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan Nabi mengatakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qalu man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggak mau masuk surga. Siapa yang enggak mau itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, yang mau taat kepadaku, dia taat kepadaku, istiqomah. Maksudnya istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, konsisten sampai mati, maka dialah yang masuk surga insya Allah. Dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, dialah yang enggan. Maka di sini kami doakan kepada ibu, semoga ibu istiqomah di atas ketaatan, istiqomah di atas Islam, di atas iman. Semoga Allah wafatkan kita semua di atas husnul khatimah. Allahumma rabbana nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fil iman wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jasadi wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisabi wa amanan minal azabi wa nasiban minal jannati warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Amin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin washfi maradana wa mardal muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma kun lana waliyan wa nasira wa kun lana mu'inan wa mujira innaka kunta bina basira. Allahumma ahyina fid dunya mu'minina ta'i'in wa tawaffana muslimina ta'ibin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'ala bihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzu bika min syarri ma ista'adha bihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma arzuqna husnal khatimah fi akhir hayatina. Allahumma arzuqna husnal khatimah fi akhir hayatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jangan lupa mandi ya, Bu. Ibu mandi ya, mandi junub dalam hati, mandi junub, mandi besar masuk dalam Islam. Ya Bu ya. Caranya sama seperti mandi janabah. Ya kalau mau gampangnya, air dibasahkan di kepala 3 kali. Setelah itu guyurkan air ke seluruh tubuh, itu sudah selesai. Di mandi besar. Semoga dengan demikian insyaallah subhanahu wa ta'ala ibu diistiqomahkan di atas Islam dan iman. Dan kami insyaallah siap kalau ibu butuh sesuatu terkait dengan perlengkapan sholat dan yang lainnya, boleh hubungi kami. Dan jangan sungkan untuk bertanya Bu ya. Kalau ibu ada yang mau ditanyakan, ibu kan sudah pegang nomor kepala humas kita, ketua humas kita. Nanti ibu bisa tanya apa yang perlu ditanyakan. Nanti insya Allah dengan segenap upaya kami akan bantu. Gitu Bu ya. Berkah selalu. Pak Ustadz, saya mau minta tolong ya. Saya minta didoakan untuk kesembuhan anak saya yang usia 17 tahun nggak bisa jalan ya. Maksudnya bisa jalan tapi seperti kakek-kakek gitu. Jadi dia nggak sekolah. Terus saya minta untuk kesembuhan anak saya, minta bantu doanya sama semua yang ada. Dia lagi nonton di sini gitu. Insya Allah.
kita doakan, kami doakan anaknya, semoga anaknya segera diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa berjalan layaknya manusia normal, dan semoga Amin. Allah Subhanahu wa taala tarik dan hilangkan penyakitnya dengan Amin. sembuhan yang sempurna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan ibu juga sebagai ibu, insya Allah punya doa yang makbul, ya, doakan anaknya tiap malam, mudah-mudahan itu bisa menjadi sebab, ya, Allah kabulkan doanya, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah, Bu. Tidak ada yang mustahil, dan itu semua insya Allah taala mudah bagi Allah Subhanahu wa taala kalau Allah kehendaki. Maka mintalah kepada Dia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita semua dan doa ibu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Makasih Bang, Abang, makasih Bang. Semuanya yang nonton di sini saya terima kasih banyak. Udah bantu Iya. doa dan udah bisa membuat saya baca syahadat. Makasih banyak. Siap. Sama-sama Ibu, sehat selalu Ibu ya. Tetap istiqomah. Amin. Hindarkan diri dari, ya Ibu kan tahu sendiri kan, masuk Islam itu bukan mainan. Tadi Ibu sudah berikrar, saya bersumpah tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kan itu tadi udah diucapkan. Jangan sampai sumpahnya, ikrarnya itu dibatalkan lagi. Mohon, ini Masya Allah luar biasa, Allah memberikan hidayah. Gimana Ibu, silakan. Bang, saya beberapa hari lalu, 1 bulan lalu ya, saya mau tanya itu, saya kan nggak kurang paham ya tentang di agama Kristen, memang belum lama juga kan. Terus saya didatengin orang ke rumah itu loh Bang. Jadi semacam kayak ada Tuhan dia bilang menyembah Yesus, jadi ada Tuhan Bapa, jadi nanti ada Tuhan Ibu katanya gitu. Karena Yesus dilahirkan dari ibu tuh, yang saya mau tanyakan itu Kristen apa itu kayak gitu ya Bang ya, maaf. Setahu Jadi saya, Theotokos itu biasanya sih kalau nggak salah Katolik deh. Tapi masa iya Katolik yang dari rumah ke rumah, biasanya sih saksi Yehova. Iya, saya didatengin udah berapa kali gitu ya. Saya bilang nggak bisa gitu kan. Ayo dibaptis di sini aja gitu. Saya kan agak aneh ya. Kok orang dibaptis itu kok dipaksa gitu loh. Pokoknya ibu dibaptis di sini aja. Terus saya bilang saya nggak bisa. Saya udah punya agama sendiri. Saya bilang. Terus dia bilang nggak apa-apa di sini aja dibaptis. Waktu itu saya ditinggalin minyak, beras gitu. Terus saya nggak mau ya. Terus itu di rumah ada anak saya yang sakit. Terus akhirnya dikembalikan lagi sama saya pas besoknya. Jadi dia ajak saya untuk baptis ke sana. Saya nggak mau. Terus kata dia di rumah aja dengan air segelas. Harus bisa, soalnya kan harus ada Tuhan emak gitu loh, ada Tuhan ibu gitu kalau menurut dia. Saya juga memang kurang paham ya, di Kristen aja saya nggak paham gitu loh Bang. Yang saya mau tanyain itu aja sih gitu loh. Ya kalau ada Tuhan emak berarti ada pamannya Tuhan, sepupunya Tuhan nanti. Makanya saya bingung kok dipaksa gitu loh. Aku harus minum gitu sekarang, harus minum dibaptis di sini aja gitu kan. Bu, Datengin ini berapa Bu, izin Bu, ini banyak yang nanya, Ibu coba ceritakan kronologisnya itu Ibu dibaptis paksa, mulai dari awal sampai akhir Bu, silakan Bu. Jadi gini ya, saya cerita dari awal. Awal saya sama suami itu Muslim. Terus saya kena sakit ya. Saya kena sakit, saya juga nggak paham ya. Saya kena sakit sehingga suami saya udah ngobatin ke sana sini, udah ngobatin saya ke sana sini nggak sembuh-sembuh gitu loh. Terus gitu loh Pak, maksudnya pas udah kayak gitu mungkin udah lelah kali suami saya, dibawalah saya ke keluarga suami gitu ya, mungkin untuk karena suami udah bingung harus kemana gitu kan. Terus akhirnya saya diobatin di sana gitu kan, diobatin di sana. Memang waktu awalnya itu kayak ada suruh perpasan dosa gitu kan, saya kurang paham harus Mau diobati ke sana, Ibu yang ke sana atau Ibu yang didatangi? Suami yang bawa saya ke rumah rumah orang mertua. Oke, lanjut. Ya udah tuh saya diobatin di sana, saya didoain sana. Terus suami saya bilang kalau kita harus sama-sama sama-sama di Kristen, jadi kita dibaptis gitu. Dapat berapa 2 minggu kemudian, awal saya ikut gereja semua belum dibaptis. Setelah itu saya baru diajak. Jadi kalau orang nyanyi saya ikut nyanyi, dan saya juga nggak ngerti tengok gitu kan. Ya udahlah ikut aja gitu. Terus cuma ya emang sih ya Pak Ustadz, saya juga nggak ngerti ya. Pas di ini pasti kayak Bang Juma bilang, iblis itu
supaya kita yakin mungkin dengan iblis itu gitu kan. Pas saya tanya gitu, memang sih benar pas berapa hari itu di gereja kan di sana muat 6.000 orang gitu ya gerejanya. Jadi itu suami sama saya itu memang keirangan arah, nggak punya usaha karena habis kan, sampai jual dagang pisang goreng di pinggir jalan itu saya sampai tiduran, ya udahlah gitu kan, karena kita uangnya udah habis gitu kan, ya udahlah. Terus saya didoain, pas saya ikut ke gereja itu suami itu bilang katanya ini apa sih pas apa sih kalau misalkan itu pendeta lagi cerita gitu kan, itu kata suami ini nyentuh ke diri kita gitu loh. Sedangkan di situ kan banyak orang gitu, sampai hampir 6.000 orang kan, tapi kok semua larinya ke kita gitu loh. Jadi saya bingung ya harus gimana gitu. Terus saya kan memang udah sakit gitu ya, kayak sakit apa gitu, saya juga nggak paham, tiba-tiba darah banyak sampai ke tembok-tembok itu darah segar gitu kan. Nah itulah suami saya itu ketakutan kan, terus akhirnya saya diobatin lah gitu pas cerita awal ceritanya. Gerejanya di mana itu, Bu? Saya pokoknya gerejanya di Jakarta, di Priuk gitu loh, di Jakarta. Saya kurang apa sih tuh alamatnya ya, karena saya kan waktu itu kalau ikut suami kan bawa mobil, jadi saya nggak pernah tahu jalan karena saya kan emang nggak ngerti jalan gitu kan. Saya sebutkan saja Gereja Bethel Indonesia, nggak tahu alamatnya di mana. Iya, gereja Yang tanda tangan di sini saya lihat, Bu, ya nggak apa-apa disebutin aja. Pendeta Josia Abdi Saputra MTH, Gembala Jemaat. Betul ya, Bu ya? Iya. Pendeta Joshua Abdi Saputra. Itu yang tanda tangan. Sebelah kiri foto Ibu di stempel ya. Oke, jelas ini. Ada di atasnya Gereja Bethel Indonesia Akta Baptisan. Gak usah sebut nama Ibu. Oke, deal. Selesai. Makasih. Makasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ibu ini sekarang di rumah sendiri atau gimana? Tempat usaha? Saya bertiga, saya kan kontrak bertiga sama anak itu, sama anak saya yang kecil sama yang sakit itu bang. Kalau pagi saya kan jualan es teh itu pakai sepeda kan. Tadinya saya jualan nasi bento, apa aja lah yang karena saya kan untuk biaya terapi anak juga. Jadi saya mah ya seorang ibu harus kuat gitu kan. Saya jualan, saya bertiga sama si kecil di rumah. Oh iya, baik. Nanti komunikasi aja dengan Ketua Humas API Pusat yang kontaknya sudah ada sama Ibu. Misalnya ada sesuatu yang perlu untuk dikomunikasikan, silakan aja Bu ya. Iya bang, makasih banyak ya bang. Oke. Ya. Baik. Banyak. Masih ada yang ingin disampaikan sebelum kita turunkan? Enggak bang, itu aja deh, udah cukup. Makasih banyak, Ya. saya terima kasih sama yang pada nonton sudah bisa bantu saya menyaksikan saya baca syahadat. Makasih banyak. Iya, Ibu jaga sholat ya Bu ya. Iya bang, nanti saya insya Allah saya belajar sholat biar anak saya juga ikut sholat yang kecil. Jangan lagi ke gereja, Bu. Jangan lagi ke gereja ya. Ya insya Allah enggak pak, enggak insya Allah pak. Karena memang berat juga ya sama kebentur sama orang tua, sama keluarga saya. Jadi saya kayak merasa sebenarnya sih bukan merasa mereka sih enggak ngasihin saya gitu ya, cuma kayak memang agak ada perbedaan sih sama bapak gitu, sama keluarga saya kok sendiri gitu ya. Memang gitu. Jadi saya kalau malam itu nanti gua kalau mati gimana ya? Kalau mati dikubur, Bu. Iya, maksudnya gini, saya mau lari kemana nih gitu kan? Apa terus kata adik saya, anak saya nanya, nanti kalau mama meninggal itu bacanya mama dimasukin, mama dikristinin apa diislamin? Saya dengar kan anak-anak pada ngobrol gitu kan. Saya diem aja terus ya tergantung kalau mamamu sakit katanya baca syahadat mungkin langsung diislamin, tapi kalau nggak baca syahadat ya dikristenin. Aduh saya bingung gitu kan, jadi saya kepikiran terus. Ya alhamdulillahnya saya nonton Bang Juma gitu, jadi benar-benar hati saya oh ya gue harus gitu kan, gue seorang ibu, gue harus bisa bawa anak-anak gue gitu jadi muslim yang baik gitu, jadi anak-anak yang soleh gitu. Alhamdulillah. Ibu mohon izin, mantan suami kemana? Mantan suami saya yang pertama itu saya kabur dari rumah bang, karena memang galak ya, kita sering dipukul kan sama dia, itu anak-anak itu kan sering dipukul sama dia gitu kan. Maaf Ibu, yang Kristen.
Suaminya yang Oh ya, Kristen sekarang di mana? meninggal bang, Oh, innalillah. meninggal. Baik, oke. Dapat 1 tahun menikah sama saya, dia meninggal. Oke, Ibu, makasih ya Bu ya. Ya, terima kasih banyak bang. Terima kasih ya bang ya. Terima kasih Ya, semuanya. sama-sama. Oke Bu, makasih Bu, dibaca WA-nya ya Bu. Saya WA tadi, makasih. Diturunkan aja bang. Makasih banyak. Iya. Makasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, lanjut lagi kita di bawah Banyuma. Iya, iya Kanda, Oke, Dinda, ya. makasih ya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Makasih udah menjadi sahabat yang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat malam. Semangat malam, saudara. Apa kabar malam ini? Sehat-sehat gak di sana? Halo? Halo? Hai? Halo bang? Halo? Halo bang? Hai? Semangat malam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya abang, gimana, ada yang ingin disampaikan? Halo. Oke, teman-teman non muslim, silakan ajukan permintaan. Non muslim, silakan ajukan permintaan ke atas. Yang muslim tahan dulu di bawah ya. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Noise ya. Oh iya, adik, AC-nya jangan diarahkan ke Abah dong. Sini, remote-nya sini. Biar Abah yang eksekusi ini. AC sayang. Ini caranya nih. Jadi arahnya ke adik kan. Neng sudah di rumah nak. Lapar adik. Kenapa nggak ke dapur aja makan? Nih. Oh, ada atas nama Peller di bawah ya. Saudara Peller, naik silakan. Peller apa Peter sih? Peter ya. Oke, silakan naik Bang Peter. Sorry, kupikir tadi Bang Peller. Biasalah kalau sudah jam segini ya kan ya. Silakan non muslim, saudara-saudara saya non muslim, silakan naik, kita diskusi, silakan. Karena antara kalian dengan Yesus ada manusia yang hadir di tengah-tengah kalian. Sekali lagi saya katakan, antara Yesus dengan saudara kami Kristen, ada satu manusia yang hadir di situ, yang mengarahkan kalian menjadi seperti yang sekarang. Nah, itu dia yang akan kita bahas. Apakah Anda sampai pada poin pemahaman kepada kondisi itu, atau mata tertutup hanya Yesus doang? Silakan. Jangan pernah berpikir Yesus itu nyambung ke saudaraku Kristen. Yang membuat nyambung ke Kristen itu adalah saudara Paulus. Halo, selamat malam.
Halo Bang. Halo. Pairing. Noise tadi memang noise dari tadi emang atau baru? Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Semangat malam. Oh, kodong. Susah kali. Ingin tampil tapi tidak bermodal mulut, nggak ada mulut. Saat pembagian mulut nggak hadir. Jadinya kayak gitu. Teman-teman sekalian, silakan naik, saudara-saudara saya non-muslim. Dengan hormat saya minta, yuk mari kita diskusi. Jangan emosi, jangan ngamuk, jangan. Wih. Penjual kaset salah kamar dia. Masih noise. Oh, masih kresek-kresek gimana ya? Dari tadi. Kalau gini gimana? Aman kan? Mantap kali. Halo, halo juga Bang. Di Selamat Songkar itu malam. adakah HP dekat di situ di Songkar? Tak, kalau ada jauhkan. Oh, banyak kali HP di sini, ada 16. Oh, jauhkan itu, soalnya itu bikin noise itu bang. Kalau ada kayak jaringan masuk. Oh, gitu. Terima kasih bang. Oke, Ya, syukur ya bang ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, gitu. Itu yang bikin noise. Baiklah kalau begitu. Thank you, ilmunya luar biasa ini. Oke. Lanjut. Aman kan sekarang kan? Oh gitu. Jadi selama ini yang bikin noise itu. Oh iya. Pandai juga Bang tadi tuh. Siapa namanya tadi itu teman-teman? Kirimkan bunga ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Katolik, Protestan. PD-nya lagi. Dengan santainya naik. Assalamualaikum. Coba teman-teman yang muslim agar dipahami yang kita undang itu non muslim. Kalau Anda yang muslim naik berarti Anda merasa non muslim kan gitu. Halo, semangat malam. Iya, selamat malam Bang. Ya, Katolik Protestan abang ini. Oh, Protestan Bang. Boleh silakan buka kameranya, kita diskusi. Oh, lagi rame juga di sini Bang. Bukannya kita nggak mau Bang. Nggak ada suara kok, cuman abang sendiri. Iya, Silakan. ini. Iya, buka mic dulu. Dapat apa Ji? Biar mi rame. Kalau perlu ajak mereka semua nonton di sana. Ayo Bang, semangat. Kebenaran harus kita uraikan. Kalau Islam yang keliru, mari kita bahas kelirunya di mana menurut abang gitu. Kalau ternyata agama saudara yang keliru, ya harus menerima dengan lapang dada gitu ya. Karena kebenaran itu mutlak kebenaran, gak bisa dibuat-buat. Halo, semangat malam. Semangat malam. Teman-teman non-muslim ajukan permintaan, silakan.
Semangat malam. Malam Bang Zuma. Iya, Idola. Bang. Iya, Katolik, Protestan. Kebetulan pencari kebenaran Bang. Boleh bertanya satu hal Bang? Iya, agama. Pencari kebenaran Bang. Agama apa itu? Belum Bang. KTP? KTP penganut. Pengamen. Penganut. Kita masih bingung Bang. Ya, KTP kan ada agama. Di KTP ada agama. Islam kah, Kristen kah, Katolik Islam, kah? Bang. Islam. Oke. Oke. Ada silakan. pertanyaan satu aja Bang. Iya. Islam mencari kebenaran itu salah itu. Di Islam kebenaran itu nggak dicari, karena sudah posisi pada kebenaran. Cuman terkadang manusia tidak mau menjalankan kebenaran itu. Iya, halo juga. Katolik, Protestan. Kodoh. Masolang generasi. Kalau di Islam itu kebenaran itu nggak dicari. Islam ya kebenaran. Kalau kita sudah di Islam berarti kita sudah ada pada poin kebenaran. Hanya kita yang tinggal mengamalkan saja kebenaran itu. Nggak perlu lagi kemudian kita cari. Anda mau menelaah kebenaran itu dengan akal pasti nyampe. Anda mau mencari kebenaran itu dengan pola pewahyuan pasti nyampe. Itu pasti nyampe. Yakin dan percaya deh. Halo, semangat malam. Malam Bang. Ya, Katolik, Protestan, Advent, Pantekosta, silakan. Halo. Halo Bang. Hey! Pemalasa. Halo, selamat malam. Halo. Semangat malam. Selamat malam. Iya, malam juga. Agama apa Abang? Islam, Katolik, Protestan? Ateis. Di KTP apa? Halo? Mana ada mana ada ateis di KTP? Ayo bang, buka kamera kita diskusi, silakan. Buka kameranya, kita diskusi. Tanda-tanda manusia yang sering tidak cebok gitu. Semangat malam. Semangat malam. Masolang generasi. Semangat malam. Halo. Udah jangkit apa? Nah ini pakar ngibul, mulut besar, kepala kerdil, makin hari makin mengecil otak. Semangat malam saudara Siti Junaidi, apa kabar? Janganlah ditambah-tambahin nama saya Bang Juma.
Masa pakai Siti Junaidi sih? Jadi apa Dan? Ya kan udah di situ emang Junaidi namanya bang, janganlah ditambah. Oh iya. Sorry. Biar Anda ndak ngantuk. Buka kamera silakan. Gimana kabarnya bang? Seperti yang Anda lihat, tetap ceria, ganteng dan sederhana. Silakan. Baik-baik aja bang ya. Baik. Meskipun ancaman datang silih berganti. Silakan buka kamera. Ah masa bang? Diancam-ancam bang? Iya, diancam. Bentar bang. Ayo Bang Junaidi, silakan. Junaidi. Bentar lah bang. Kita pakai masker bang ya. Ya. Kalau nggak ada masker, pakai pembalut bekasnya istrinya juga boleh. Sama dengan kayak abang juga pakai masker juga lah saya. Iya. Iya kenapa bang? Ya. Ya. Mantap bang, kayak gini bang bisa bang? Belum nampak, buka dulu. Masa belum nampak? Belum. Udah nampak? Belum kebuka di Kok sini. nggak mau bang ya? Belum kebuka. Kok kembali lagi ya? Kok bisa kayak gitu ya? Kadang-kadang HP saya ini Sudah diterima, sudah. aku susah kirim. benar open cam bang. Nah, kok lama? Dah, aduh. Nih, gara-gara abang nih dah ada komen di ini nih. Di typing nih Siti Junaidi nih. Abang ini sama juga dengan Dalbo abang ini. Ganti-ganti nama saya. Itu bercanda itu. Apa Silakan. yang mau kita bahas malam ini bang? Ini ada tema, siapakah sang pembinasa keji? Silakan. Buka kameranya Abang, silakan. Pembinasa keji. Iya. Kameranya Abang, silakan. Lagi ini nih lagi. Nih. Lelet benar ya, mungkin sinyal saya kali bang ya. Kelihatannya iya. Udahlah noise. Udah kelihatan nggak bang? Belum. Tapi udah terbuka sedih bang. Kok gelap ya? Belum kebuka di sini. Oh, ya. Gimana? Mungkin HP saya ini perlu diganti bang ya. Dibaptis dulu HP-nya. Halo, semangat malam. Halo, Bang Oca. Halo, Cak. Cak. Arah kebenaran Yesus. Silakan buka kamera, Bang. Ya bang, ini masih akun baru bang, soalnya saya baru download TikTok, mau nanya-nanya. Saya umur 16 tahun. Suaranya masih kayak umur 9 tahun, Abang. Umur 19. Ya, saya sapa dulu yang lain. Halo, selamat malam Eliu Dewe. Halo bang. Halo. Katolik Protestan. Islam bang. Mau ngapain? Kepijit tuh. Gak lucu. Saudara Dewe. Halo Bang Dewe. Udah 2 kali Bang ya. Udah 2 kali naik. Diam-diam. Ada akun yang bisa buka kamera nggak?
Nggak ada bang. Tak ada bang. Ocha ini yang ketiga kalinya ya. Habis ini saya blokir ya. Kalau tidak bersuara. Halo saudara Ocha. Ocha. Hello. Ocha. Hello. Katolik Protestan. Andra siyan lepas semua. Apa tong kau pengerok? Halo Ocha. Hello. Katolik Protestan. Halo, semangat malam. Halo, Iya, Katolik Protestan. izin screenshot bang. Halo. Bang, boleh screenshot bang? Ya, silakan, silakan. Halo. Yang baru naik, halo. 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 Katolik Protestan. Assalamualaikum. Katolik Protestan. Assalamualaikum. Saya blokir abangku. Makasih udah mengganggu. Bismillah. Mampus. Thank you. Sudah 3 kali naik. Kena blokir. Naik aja lagi ganggu. Ku blokir pasti. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Katolik Protestan. Halo. Iya, Katolik Protestan, Bang. Kenapa gitu? Diskusi kita, Bang, diskusi. Diskusi boleh? Diskusi kita boleh? Itu kan makanannya apa? Ngapain gitu? Ayo diskusi aja kita, Bang. Nggak perlu kayak gitu. Nggak lucu. Nggak lucu. Diskusi kita. Nggak perlu begitu, Bang. Nggak lucu loh. Dewasa lah kita ini. Diskusi agama artinya kita ini mewakili kebenaran dari semua agama yang kita punya, kan gitu. Perlihatkanlah yang baik-baik. Bahasa agama kok kayak gitu. Halo. Assalamualaikum Bang Juma. Ya. Katolik Boleh saya Protestan. bertanya Bang? Katolik Protestan. Islam Bang. Baik, saya blokir. Selamat berjuang di sana. Bismillah. Mantap. Si mau aku datang besok. Maaf ya, saya blokir yang Islam yang naik, yang sengaja memang naik ya. Semangat malam. Malam Bang. Katolik Protestan. Islam Bang. Baik, selamat. Saya blokir, minta maaf abangku. Bismillah. Bang, pengen ngobrol aja Bang. Ya udah, selamat menikmati. Mampus. Ada lagi yang mau saya blokir? Silakan naik. Naik lagi, silakan saya blokir lagi. Sampainya yang nonton cuman Kristen doang di sini. Katolik Protestan. Saya mau harap Bang. Ya, ada yang mau disampaikan. Ya punya nggak bisa buka kamera Bang. Ini bisa di sini. Kalau ada muslim lagi yang naik mantan mualaf, berarti Anda mantan kafir.
Jangan pura-pura ya. Semangat malam. Selamat malam bang. Katolik Protestan abangku. Saya Islam dari lahir. Oke, selamat. Malam ini Anda Ya dapat bang, hadiah. turunin aja nggak blokir. apa-apa bang. Bukan, saya blokir Kita dulu. baru sama-sama saya Islam turunkan. soalnya. Iya, saya blokir dulu dong, enak aja. Aduh. Dadah. Selamat menikmati. Kau tidak akan nonton aku lagi. Nikmati tuh, itu perjuanganmu. Ternyata ada cara bagus untuk menghentikan kalian para pengganggu. Semangat malam. Cepat kau lari. Kalau kau tidak mau saya blokir, cepat lari. Kalau kau sengaja naik, saya blokir pasti. Halo, semangat malam. Katolik Protestan. Saya ateis bang. Bisa buka kamera? Nggak bisa ini. Oke, biasanya sih Kristen ngaku ateis. Halo, semangat malam. Ya, Katolik selamat Protestan. malam. Selamat malam Bang Juma. Iya, Katolik bang atau dari mana? Protestan? Iya Protestan Bang, ketemu lagi kayak beberapa kali. Oh ya, oke, syukur alhamdulillah kalau sudah pernah ketemu. Iya, gimana? Iya, apa ini temanya Bang? Soalnya kurang. Tema terkait biasanya agak ganas temanya. ya, sang pembinasa keji. Akibat pembinasa keji ini sampai manusia itu benar-benar binasa akal sehatnya. Akalnya mati dibuat. Sampai manusia tidak bisa lagi membedakan mana utusan Tuhan, mana firman Tuhan, mana Tuhan, dan seterusnya. Silakan. Mungkin bisa dari Quran atau dari Bible, silakan. Ya, kalau di dalam Alkitab istilah si pembinasa keji itu kan itu lebih kepada nanti pada akhir zaman ya. Jadi mereka menguji atau menghakimi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi itu konteksnya. Kalau di dalam cerita Alkitab si pembinasa keji ini dikategorikan adalah antikris ya. Artinya orang yang menolak Kristus gitu ya. Seperti Bang Juma kan menolak tuh untuk mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi orang Kristen itu imannya kan begitu. Nah jadi orang yang tidak mengakui itulah yang dianggap nanti pada akhir zaman, bukan sekarang ya, pada akhir zaman mereka akan membasmi orang-orang pengikut Yesus. Kira-kira begitu perspektif. Oke, baik. Jadi orang yang sudah dibinasakan itu memang otaknya kadang tidak sinkron dengan buku panduan yang dia imani sebagai kitab yang mereka anggap suci. Kayak Anda ini. Anda memutarbalikkan isi Bible. Padahal itu sudah bahasa Indonesia dan lembaga Bible itu sudah menolong Anda untuk melakukan tanpa penelitian dan pengajaran pun Anda sudah harusnya tahu. Contoh di dalam Bible. Coba arahkan pandangan Anda kepada kitab Anda di bab Matius, kitab Matius bab 24 nomor 15. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Jadi kata kamu di situ bukan bicara manusia akhir zaman. Kata kamu di situ adalah murid Yesus, Bani Israel yang tidak makan babi, tidak masuk ke gereja, tidak merasulkan Paulus, tidak mengkitabkan perjanjian baru, dan kemudian mereka bersunat, mereka ibadah sabat, Tuhannya cuma satu, Elohim. Mereka inilah orang-orang yang dinasihati Yesus, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus seperti yang telah dinubuatkan Nabi Daniel. Jadi ada dua hal yang perlu saudara pahami di situ. Kamu adalah murid-murid Yesus yang duduk di Bukit Zaitun. 11 murid di situ.
12 dengan Yesus. Mereka duduk di sana. Kemudian sang pembinasa keji itu membinasakan murid-murid Yesus, lalu dia berdiri di tempat kudus. Berdiri di tempat kudus itu entah dia menjadi imam, entah ia menjadi rabi, entah ia menjadi nabi, entah menjadi rasul. Jadi setelah melakukan pembinasaan, berdiri dia di tempat kudus seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Itu poin kedua. Apa yang dinubuatkan Nabi Daniel? Coba Anda buka di kitabnya orang Yahudi, Daniel 7 nomor 25. Pembinasa keji itu apa? Melawan perkataan Sang Yang Maha Tinggi. Sang Yang Maha Tinggi menyelamatkan manusia Bani Israel dengan mentaati hukum Taurat. Sang pembinasa keji malah menghapuskan Taurat dengan mengatakan Taurat itu adalah tinja. Dan kedua, sang pembinasa keji itu menganiaya dan membunuh murid-murid yang suci, murid-murid kudus dari murid-murid Yesus. Yang ketiga, dia menghentikan hewan kurban binatang. Dia merubah. Dan yang keempat, dia membebaskan pengikutnya dari hari raya yang sudah menjadi hari ketetapan dari Tuhan. Seperti Sabat, mereka hilangkan. Empat poin ini dipenuhi oleh Paulus. Dan kenapa Paulus dikatakan pembinasa keji? Karena Paulus mampu menghipnotis manusia sehingga manusia itu otaknya nggak berfungsi. Sampai manusia pun kalau ditanya yang dilahirkan Maria ini manusia atau Tuhan? Manusia yang sudah dibinasakan akalnya berdasarkan pengakuan Paulus sendiri membinasakan pengikutnya di dalam 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 1 nomor 19, bagaimana Paulus mematikan kecerdasan, kemampuan berpikir dimatikan oleh dia, bahkan firman Tuhan ditawan untuk menggiring orang-orang yang dijeratnya menuju kepada Kristus. Itu dalil. Nah, kembali kepada saudara. Apakah Anda sampai pemahamannya bahwa apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel, apakah kata kamu di situ Anda sudah paham bahwa kamu di situ adalah murid-murid Yesus yang 11 orang ini yang akan melihat siapa yang membinasakan mereka, siapa yang akan menganiaya mereka, menangkap mereka, mensesah mereka, memenjarakan mereka, lalu setelah itu si pembinasa keji duduk atau berdiri di tempat kudus menjadi rasul lah atau nabi lah atau pemimpin agama. Apakah Anda paham siapa kata kamu di situ? Oknum-oknum mana saja yang dimaksud kamu? Atau masih mau mengatakan belum terjadi nanti di akhir zaman? Silakan. Sebentar, saya buka data ya. Saya tadi ngomong begitu, bukan saya balik dulu kameranya. Gimana cara membaliknya ini? Silakan. Ubah. Baru gini ya. Oke, bentar. Nah, tadi nggak kelihatan ya. Ntar dulu. Bentar ya. Mungkin agak sedikit diterangin dulu. Tapi boleh Bang, silakan santai aja. Iya, kurang kurang terang ya. Bentar. Tapi mungkin saya bacakan aja ya. Nah, boleh Bang. Jadi sebenarnya memang betul tadi ada itu Yesus sebenarnya mengutip dari kitab Daniel ya. Tetapi di dalam konteks akhir zaman ya, itu merujuk juga kepada akhir zaman seperti apa yang saya katakan tadi. Nah, Alkitab percaya bahwa istilah ini juga memiliki penggenapan masa depan pada akhir zaman yang dikaitkan dengan sosok manusia durhaka atau antikris yang menentang Allah sebelum kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya tidak salah ya. Saya ada punya data tentang itu bahwa tafsiran tentang si pembinasa keji ada 2 versi dari kitab Daniel dan untuk masa yang sekarang tentang yang dikutip Yesus itu sudah merujuk ke masa yang akhir zaman begitu loh. Jadi tidak tidak melulu apa yang seperti
Abang Juma katakan tadi. Jadi ada dua versi. Memang pada zaman nubuatan tentang Nabi Daniel itu dikutip oleh Yesus dan itu ditulis di kitab Matius berapa tadi ya? Matius 24 ayat 5 atau Lukas 21 ayat 20. Jadi itu ada dua versi. Maksudnya dua versi, satu tafsiran untuk nanti kedatangan Yesus dan Antikris. Begitu loh. Jadi itu sangat jelas. Jadi seolah-olah tadi framingnya Bang Juma bahwa si pembinasa keji itu justru malah Kristen kan? Kan itu tadi proposisi Anda gitu kan? Memang Kristen. Jadi menjadi lucu. Kami orang pengikut Kristus, tapi kami dinyatakan menjadi si pembinasa keji. Lah dari awal zamannya Yesus orang kekristenan itu ditindas. 3 abad kekristenan di dalam kerajaan Romawi ada yang dipancoeng, ada yang dibakwer ya. Macam-macam, ada yang dikuliti. Justru teraniaya. Kekristenan itu di Roma itu pada abad ketiga, Konstantin. Ya, itu yang meresmikan agama kekristenan di Romawi karena pada waktu itu Romawi menguasai dunia pada waktu itu. Jadi bagaimana mungkin nubuatan itu malah kami jadi si pembinasa keji? Kan jadi lucu. Di mana-mana kami sampai detik ini adalah korban. Bahkan di Indonesia berdoa aja buat acara penghiburan orang meninggal dilarang-larang sama anti Kristus itu kan. Bagaimana mungkin kami yang adalah ditindas, kami jadi si pembinasa keji? Kan itu bertentangan dengan kenyataan Bang Juma. Jadi nggak masuk. Oke. Jadi Kristen ini memang unik. Agama Kristen yang sampai di Indonesia itu unik. Mereka dari awal menyamar Yahudi. Kitabnya Yahudi diambil, dipakai untuk nyamar-nyamar sebagai pengikut orang Yahudi. Yang kedua, pengikut Yesus, mereka juga nyamar-nyamar sebagai pengikut Yesus. Padahal identitas Kristen yang ada di Indonesia ini bukan pengikut Yesus, pengikut Paulus. Roma menghabiskan sekte Arius, ya, penganut ajaran Unitarian, dihabisi oleh Katolik, di mana Katolik nanti terpecah menjadi Protestan dan beranak pinak seperti dan anak pinaknya cucunya itu yang ada di Indonesia. Jadi pendahulu kalian lah yang menghabisi murid Yesus. Jadi jangan kemudian Anda menganggap kami nggak tahu. Nah, kita masuk kepada tema, Bung. Anda coba baca di dalam 1 Yohanes 2:18. Anak-anakku, kata penulis buku Yohanes, anak-anakku, ini adalah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang itu ya zaman itu, Bang, bukan sekarang ini. Catat itu dulu. 1 Yohanes 2 berapa tadi? Ya, 1 Yohanes 2 nomor 18. Kemudian ada lagi di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah antikristus itu? Ini kata Bible. Siapakah antikristus itu? Diterangkan sebab banyak penyesat telah muncul. Telah muncul itu berarti sudah ada pada zaman itu. Inilah nanti yang akan menjadi beranak pinak menjadi Kristen di Indonesia. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah penyesat, itulah antikristus. Kita buktikan. Paulus dalam Galatia 1 nomor 1 dia mengatakan, dari Rasul Paulus yang menjadi rasul bukan karena manusia, bukan oleh manusia, tapi oleh Kristus yang telah dibangkitkan oleh Allah Bapa. Bukan manusia, tapi Yesus. Yesus tidak diakui sebagai manusia. Nomor 11-nya, bukan manusia yang mengajari aku Injil. Aku menerima Injil bukan karena manusia. Bukan manusia yang mengajariku, tetapi Yesus. Yesus tidak diakui manusia oleh Paulus. Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang telah pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus itu adalah manusia, datang sebagai manusia? Itulah antikristusnya.
Itulah penyesatnya. Orang Kristen ditanya, apakah ente menyembah manusia? No, kami menyembah Yesus. Berarti Anda tidak mengakui Yesus itu manusia. Oh enggak. Salah. Kami mengakui